Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita hari ini. Kita kan melihat bahwasanya verifikasi administrasi ini diawasi oleh Panwas. Kita ingin tahu nih Bu, dengan Bu Marisa sendiri, apa-apa saja sih aspek yang kita awasi dalam hal verifikasi administrasi ini? Sebenarnya untuk administrasi itu ada beberapa aspek ya. Yang salah satunya itu kegandaan. Yang pertama adalah verifikasi administrasi keanggotaan dari partai politik itu sendiri. Yang dari keanggotaan itu misalnya kegandaan itu bisa jadi kegandaan identik. Identik maksudnya begini, dalam satu KTP yang disampaikan kepada KPU di saat mendaftar itu bisa berpuluh-puluh kopian. Itu yang namanya ganda identik, atau bisa jadi ganda nama tapi nomor NIK-nya berbeda, atau bisa jadi ya bukan ganda identik, NIK yang sama tapi nama orang yang berbeda. Itu juga kita harus jeli dalam melihat ini. Ini adalah salah satu. Kemudian mengenai status yang saya sebutkan tadi, misalnya status dari keanggotaan tersebut, misalnya apakah dia dari aparatur Gampong, apakah dia dari misalnya memang yang dilarang oleh undang-undang, misalnya ada penyelenggara di situ, ataupun ada kecil, atau memang pejabat-pejabat yang dilarang sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga yang kita awasi yang ketiga adalah mengenai usia. Bisa jadi karena saking banyaknya yang disampaikan oleh partai politik kepada di saat mendaftar tentang keanggotaan, bisa jadi ada usia yang memang di bawah 17 tahun. Berarti 17 tahun kita nggak boleh jadi anggota nih? Belum boleh, masih menunggu sampai 17 tahun sesuai dengan perolehan KTP juga. Bisa jadi yang di bawah 17 tahun ternyata sudah terdaftar di dalam keanggotaan partai politik. Ini juga salah satu masuk pengawasan kita. Terus bagaimana kalau memang sudah menikah? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Tapi dia belum 17 tahun ya. 17 tahun tapi udah menikah. Banyak kita yang dapati ya di kampung-kampung, apalagi mungkin agak di daerah-daerah saya lah di sana. Kami sudah ngepet itu. Banyak muda lah dulu ya. Nanti dibilang nggak laku gitu. Apa nikah? Jadi ada ibu-ibu daripada nganggur di rumah, sekolah juga enggak, pesantren juga enggak. Udah, kok ada yang minta, kenapa nggak dikawinkan aja kan begitu. Padahal usianya 19 tahun. Ini khususnya misalnya anak perempuan ya, ataupun memang. Jadi kita bisa verifikasi ini atau pengawasan ini adalah melalui surat nikah. Jadi kita akan pastikan bahwa kalau memang usianya masih 17 tahun, kemudian nanti kita akan verifikasi meminta surat nikah. Tentunya kita minta pertama adalah kepada si penyelenggara dulu. Nanti penyelenggara bisa menghubungi akte nikah. Ya. Jadi dia harus menyertakan akte menyertakan. nikah. Jadi yang resmi ya. Resmi. Yang resmi kita udah. Kalau di sini berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Gimana tuh Bu? Di TMS kan atau gimana? Ini masih BS. Karena masih kita BMS ya. BMS belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat BMS Jadi itu ya. memenuhi syarat bukan berarti TMS atau tidak memenuhi syarat. Bisa jadi nanti setelah kita verifikasi itu jadi MS atau memang bisa TMS karena tidak bisa dibuktikan. Nah, itu bisa dua kemungkinan setelah kita verifikasi mengenai ini. Kemudian mempunyai KTPL karena sesuai dengan aturan PKPU 4 bahwa dia harus mempunyai KTPL. Ya. Kemudian dia masuk dalam DPB. DPB, ya benar. Itu juga ini adalah titik poin yang agak krusial yang memang betul-betul kita harus perhatikan sekali. Ya. Ini kita butuh pencermatan. Walaupun kita tahu kita ini bagian pengawasan karena penyelenggara teknis juga akan mengakses itu atau melihat itu, kita sama-sama untuk mengawasi itu. Supaya kenapa? Tidak ada kecolongan di saat penetapan. Nanti tidak ada partai politik yang merasa keberatan lah. Ini kami ada sesuai dengan peraturan, ternyata di TMS kan, atau sebaliknya kami ada yang partai politik yang lain protes, itu partai A sebenarnya ada beberapa anggota itu tidak memenuhi syarat, tapi kok lulus gitu. Jadi ini kita memang jadi titik-titik fokus kita, karena kenapa? Untuk pengawasan ini kita betul-betul sama-sama ya, karena gini. Untuk misalnya untuk Aceh Barat sendiri sesuai dengan SK 259 bahwa jumlah penduduk Aceh Barat itu sebanyak 198.000 sekian. Otomatis kalau per 1.000 minimal yang harus disampaikan kan 199 orang minimal. Itu untuk di kabupatennya begitu ya? Iya. Untuk kabupatennya misalnya begini. Tapi kan itu syarat minimal.
Jadi yang disampaikan oleh partai politik tentunya bisa jadi 5 kali lipat, 10 kali lipat dari jumlah minimal ini. Makanya kita kenapa kayaknya sepertinya agak sedikit rumit dalam kegandaan ini atau dalam mencari status ini ataupun dari mendeteksi KTPL atau tidak. Jadi inilah mungkin titik fokus yang sangat krusial. Saya pikir kalau struktur kan jelas ya, struktur jelas, tapi mengenai keanggotaannya yang agak sedikit memang kita butuh kerja ekstra, butuh sama-sama begitu ya, kita saling melengkapi, saling memang meluangkan waktu semaksimal mungkin. Begitu Pak Ramadan. Ya, terima kasih Bu Marsita. Nah, menarik juga mengenai kegandaan dalam anggota partai politik. Apakah mungkin kegandaan ini bisa saja anggota partai politik lokal ganda dengan Parnas ataupun Parnas dengan Parlok ataupun sama-sama Parnas dengan anggota Parnas itu. Menurut Pak Omopik gimana nih mengenai kegandaan tersebut? Apakah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh nih? Iya. Oke, sebenarnya gini ya, sebelum kita apa yang nggak boleh, yang harus pahami dulu gini nih, biar masyarakat juga ngerti, kemudian juga partai politik, penyelenggara segala macam. Sebenarnya di verifikasi administrasinya ini kan yang by Sipol ya, kemudian semua itu dilakukan dengan Sipol. Verifikasi administrasi kan untuk memastikan pemenuhan syarat oleh partai politik sehingga dia nanti pada saatnya ditetapkan menjadi peserta pemilu 2024. Nah, apa yang harus dipastikan? Nah, apakah pengurusnya, kantornya, banyak itu 30% perempuan, kemudian nanti kalau misalnya di tingkat pusat itu harus wajib di provinsi kabupaten kota itu memperhatikan kata-kata seperti itu, kemudian pertanyaan dan keanggotaan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sebenarnya pertanyaannya ini kan itu, bagaimana ini kita lakukan tetap by Sipol. Nah, ini yang harus digaris bawahi. Kemudian berdasarkan informasi yang kita terima hasil koordinasi dengan kawan-kawan KIP, Sipol itu nanti dia akan mendetek langsung. Otomatis itu? Iya, kesesuaian misalnya nama saya dengan KTP saya dan KTA saya seandainya didaftarkan menjadi salah satu anggota partai politik tertentu. Nah, kemudian juga Sipol nanti akan mendetek ganda. Ganda internal kah, eksternal kah, kemudian juga potensi TMS-nya. Nah, potensi TMS-nya ini banyak. Ada beberapa item yang nanti misalnya usia, kemudian pekerjaan, TNI Polri, ASN segala macam, kepala desa segala macam. Nah, ini sebenarnya yang nanti dilakukan verifikasi administrasi. Sehingga ketika proses ini berjalan, bukan berarti serta-merta nanti itu langsung TMS, tidak. Nah, jadi yang harus dipahami dan ini nanti kita lihat dari perspektif pengawasan gitu ya, bahwasanya kan verifikasi ini ada 2, kemudian nanti ada subnya lagi verifikasi. TMS tadi apa sebenarnya Pak? Tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian nanti ada istilahnya lagi BMS, belum memenuhi syarat. Nah, kapan BMS, kapan TMS? Nah, ini yang harus dipahami benar oleh kita semua. Misalnya dalam tahap verifikasi administrasi, nanti kan ada verifikasi administrasi hasil perbaikan. Nah, jadi ketika tahap pertama di verifikasi administrasi ini ditemukan ada syarat yang belum terpenuhi, itu dikembalikan. Itu masih BMS ya Pak ya? Iya, nanti dikembalikan nanti ke partai politik segala macam, misalnya terkait dengan usia segala macam, kemudian misalnya NIK itu dikembalikan ke KPU, nanti dicek NIK-nya di Sidali atau Sidali Hijud. Nah, Panos harus apa? Nah, kan itu pertanyaan. Panos harus apa? Nah, Panos memastikan itu semua. Kita nanti juga punya daftar kok. Disediakan oleh Sipol berdasarkan akun yang diberikan kepada kita. Ini partai A, ini orang-orang yang ganda. Nah, nanti kan akan tersebut nih, ganda eksternal kah, internal kah? Misalnya ada di satu partai A, nama si Pulan itu tersebut sampai dengan 10 kali. Nah, itu di Sipol berdasarkan informasi yang kita terima itu dibaca 1 kali. Tetapi kita harus pastikan itu terbaca memang 1 kali. Nah, itu tantangan loh. Iya, tantangan. Iya. Jadi jangan pola nanti itu diupload terus-terusan. Itu kan pernah juga tuh kejadian baru-baru ini kalau kita baca di berita. Mau diakal-akali lah. Jadi satu nama itu mungkin diupload sekian kali, sekian ribu kali untuk memenuhi 1/1000. Nah, oleh Sipol yang kita terima informasi itu terdetek dan itu tetap dibaca satu orang. Nah, ini yang harus kita pastikan juga Andi, dari sebagai pengawasan kita. Kemudian ganda eksternal.
Ganda eksternal kan artinya antar partai. Nah, di antar partai ini bagaimana yang harus kita lakukan? Aturan sudah menyebutkan nanti ada opsi untuk dia. Jadi dia pilih yang mana, sehingga dia nanti dikeluarkan di satu partai. Berarti mengeluarkan surat pernyataan. Iya, ada suratnya, ada tindak lanjut yang harus dilakukan. Kemudian juga misalnya pekerjaan. Nah, kalau kita baca kemarin itu siapa itu dari Komisioner KPU RI ya, kok ada ya penyelenggara pemilu yang terdaftar di Sipol. Ya, kita anggap terdaftar dulu deh, jangan terjatuh. Terdaftar namanya itu karena bahasa aplikasi gitu, terdaftar di Sipol. Ya logis sih sebenarnya, karena di KTP itu kan tidak ada penyelenggara pemilu. Ya, coba buka sistem Adminduk. Itu kan misalnya petani itu kodenya berapa, ASN PNS itu kodenya berapa, TNI Polri ya. Nah, penyelenggara pemilu nggak ada tuh. Saya di KTP saya hari ini wira swasta. Nah, apa Ibu Mansa apa? Iya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, nggak ada penyelenggara pemilu. Nah, ini tantangan kan? Sipol itu membaca yang tertera di yang tertera yang sudah sesuai dengan misalnya di sistem kependudukan itu kan semua dikodekan itu. Nah, begitu misalnya, tapi ketika misalnya nama saya penyelenggara pemilu tersebut terdaftar di Sipol, apakah itu sebuah kiamat bagi saya? Belum tentu, jangan. Bagi masyarakat juga seperti itu, enggak serta-merta itu udah kiamat, enggak. Jadi ada tahap yang bisa dilakukan, misalnya melaporkan. Nah, kemudian kami mohon juga itu diteruskan kepada Panwas. Jadi kita seperti tadi saya katakan, kita bisa memastikan bahwasanya nama-nama itu sudah dikeluarkan dari partai politik tertentu, karena kan ke depan kita nggak tahu, bisa jadi Sipol ini nanti bisa menjadi sebuah aplikasi yang dibuat menjadi rujukan di instansi lain. Ketika misalnya ASN nanti atau ada orang disebutkan bukan partai politik, dia melamar untuk sebuah pekerjaan yang mengharuskan dia tidak terlibat partai politik, begitu dicek di Sipol terdaftar. Ini kan akan berpotensi merugikan dia di kemudian hari ya. Jadi kita berkomitmen nih, Panwas, Bawaslu berkomitmen dengan jajaran semua ini kita pastikan tidak terjadi. Jadi Bang Ramadan juga sudah terjatuh. Tersipol itu. Kemudian ini ya, apa namanya, berkaitan dengan ganda ya. Ini kan kita bicara Aceh. Iya. Kita bicara lokalistik. Kalau nasional itu kan hanya ada Parnas. Iya, betul. Kemudian kalau Aceh itu kan ada Parlo. Partai lokal ya, Bang. Partai lokal. Jadi berkaitan dengan kegandaan itu kan ada peraturan, ada PP nomor 20 ya. 2007. Bahwa kegandaan bagi anggota, bukan bagi pengurus tidak boleh. Bagi anggota boleh. Anggota partai lokal dia boleh berafiliasi ataupun menjadi poligami lah, bahasa poligami dengan anggota Parnas dibenarkan, tapi ada tapinya, tidak serta-merta ada tapinya. Apa tapinya? Yang pertama, dia memang tujuan bergabung di anggota partai nasional untuk mengikuti pemilu nasional ataupun untuk DPR RI, karena Parlo kan dia hanya sebatas Aceh, hanya di tingkat DPRA paling tinggi. Kemudian syarat lain apa? Harus seizin dari pimpinan di Parlo. Nah, ini juga harus dipastikan. Nah, jadi tidak semua ganda itu di BMSK, karena ini berbicara lokal. Tapi kalau di tingkat nasional ya memang tidak dibenarkan. Kemudian yang dibenarkan adalah Parlo dengan Parnas. Bagaimana Parnas dengan Parlo? Parnas dengan Parlo itu tidak dibenarkan. Jadi, kalau Parlok Bang? Parlok dengan Parlok juga sama tidak boleh ya. Sama Pak. Jadi kalau anggota Parlok dengan Parnas dibenarkan, Parnas dengan Parlok tidak boleh. Kalau pengurus ya sama. Baik pengurus Parlok di Parnas juga tidak boleh. Itu saya dengar di Birin itu kayaknya ada tuh Bang. Nah, kita proses kalau proses ya. Jadi memang ketika ada dugaan, ada indikasi, ya memang ini harus dipastikan semua harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Jadi jangan nanti ada muncul perbedaan pendapat. Ini juga harus di ini ya. Kenapa dia boleh, kenapa saya tidak gitu. Itu kan secara dasar hukumnya itu sudah ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Karena terkait hak-hak konstitusi seorang nih, nggak boleh juga dikekang ya.
terkait yang dicatut tadi. Iya. Nah, menarik sekali dengan pencatutan nama tadi. Ya. Kita sebagai orang awam misalnya masyarakat nih Pak. Masyarakat melihat, oh nama saya ada nih ternyata di dalam Sipol dalam partai politik. Nah, ada nggak satu cara bagaimana masyarakat ini bisa menghilangkan atau gimana sih caranya masyarakat melaporkan bisa mengeluarkan atau melaporkan bahwasanya saya sebenarnya tidak bukan anggota partai politik, tapi nama saya ada di situ. Iya. Mungkin dengan boleh ya. Boleh. Silakan. Oke. Di dalam PKPU 4 tahun 2022 di pasal 140 itu sendiri kan ada yang namanya tanggapan masyarakat. Nah, jadi masyarakat yang namanya masuk di dalam sipol ya. Kalau sekarang kita bahasa kerennya catut gitulah ya. Tiba-tiba nama kita tuh sudah masuk di dalam sipol. Jadi masyarakat ini bisa mengisi. Kalau di online itu ada helpdesk-nya KPU ya, ada link yang bisa diisi oleh masyarakat dan ini perlu juga kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita himbau juga kepada KPU ataupun KIP khususnya itu mereka menyampaikan kepada masyarakat apabila nama masyarakat tersebut masuk di dalam sipol sementara dia merasa bahwa dia bukan bagian dari anggota partai politik atau pengurus partai politik itu sendiri bisa mengisi link tersebut atau kalau memang nanti pada saat namanya sudah ada itu ada form tanggapan masyarakat itu yang bisa diisi oleh orang tersebut yang merasa namanya tercatut di dalam sipol. Jadi itu ada form nanti. Kalaupun masyarakat itu melapor ke Bawaslu misalnya ya, boleh berarti kita tidak bilang boleh, tapi Bawaslu menerima, kemudian nanti akan bantu kita pastikan itu. Akan kita bantu mereka. Bagaimana caranya agar mereka bisa memperoleh menyelesaikan bahwa namanya itu tercatut di dalam sipol dan kemudian bisa dibersihkan namanya karena ini akan merugikan orang di kemudian. Kok bisa ya? Iya bisa Bang, karena itu tadi kebutuhan partai politik ini terhadap keanggotaan. Tiba-tiba Bu Eli udah ngecek belum? Saya sudah, alhamdulillah sudah dipastikan aman. Tapi ini dengan catatan loh Bang. Sampai dengan tanggal 14 kita belum aman sebenarnya karena masih ada masa pendaftaran. Bisa jadi KTP kita yang kemarin kita coba fotokopi gitu kemudian dilebihkan itu diambil. Kita kan nggak tahu potensi partai politik ini dari mana sih ngambilin KTP dan itu juga di dalam surat edaran Bawaslu sendiri ya terkait dengan pengawasan pendaftaran verifikasi dan juga penetapan partai politik ini masuk dalam pidana. Jadi kalau pidana pemilunya itu ketika temuan Bawaslu itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU itu bisa dipidanakan. Kemudian nama yang dicatut tadi yang tidak kita merasa bahwa kita tidak menjadi partai politik kemudian dicatut itu bisa menjadi pidana. Jadi adalah hak kita nanti apalagi kita sebagai penyelenggara pemilu ini kan memang betul-betul harus clear gitu, tidak masuk di dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik itu kita punya hak jawab dan menyampaikan dalam link itu kalau nggak salah saya memang harus diisi nanti dilampirkan ada KTP kita yang kemudian KTA kita itu sudah terlihat di dalam sipol itu sebagai salah satu bukti yang harus dilampirkan KTP dan segala macam itu nanti bisa diisi di dalam form tersebut. Jadi ini menyambung ya Jadi ketika tahap awal masyarakat yang merasa dicatut ataupun didaftarkan oleh partai ke dalam anggota dia di sipol, masyarakat itu kan melakukan via KPU. Nanti ketika linknya sudah dibuka, nanti bagi siapa saja masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencatutan tersebut, dia mengisi surat pernyataan bahwa dia bukan bagian daripada anggota partai politik. Nah, jadi nanti ditandatangan kemudian diupload di helpdesk KPU sehingga nanti akan ditindaklanjuti oleh KPU. Memang ada beberapa hal yang harus diisi. Ya. Kemudian juga kita mengimbau juga bagi masyarakat yang merasa dicatut ya. Jadi berkasnya selain diupload ke link di KPU itu dapat juga istilahnya menembusnya
ataupun mengirimkan tembusannya ke jajaran pengawas ya di seluruh jenjang dan tingkatan agar dapat dikawal prosesnya, sehingga memang benar-benar nanti memang namanya bersih nama tersebut dibersihkan dari sipol, karena ini kan juga ketika disalahgunakan oleh partai kan ada hak mungkin ya, hak bagi masyarakat yang dicatut. Misalnya dia ketika mau daftar CPNS, salah satu syaratnya tidak boleh terdaftar ataupun terlibat anggota partai politik, mau jadi TNI, mau jadi polisi dan seterusnya, dan banyak juga bidang-bidang pekerjaan lainnya yang memang tidak boleh terlibat ataupun berafiliasi dengan partai politik. Nah, jika ini tidak dipastikan dan tidak dikeluarkan dari sipol, maka dia berpotensi untuk dirugikan. Iya, betul. Dan ini seharusnya menjadi konsentrasi kita, dan khususnya kalau kita di Aceh Besar itu kita aktif ini sebenarnya. Aktif minimal di jajaran itu, coba lacak siapapun anggota keluarga itu dengan link NIK yang sudah ada ke kawan-kawan segala macam di berbagai kesempatan, coba ajak mereka untuk ini, dan banyak ini yang laporan ke kita segala macam bahwasanya mereka tidak merasa, dan kita sudah arahkan, silakan saja buat surat pernyataan, gunakan link yang tersedia, tembus ke kita, nanti misalnya nanti kita akan awasi dan akan coba kita pertanyakan pada saatnya nanti, karena ini kan mungkin kalau Banda Aceh yang kota itu kan gampang itu masyarakat mengakses itu ya. Tapi kalau dari Aceh Besar yang luas, sarana prasarana itu tidak tersedia, sehingga ini juga menjadi kesulitan. Ini harus kita aktifkan, karena seperti Bang Wildan katakan tadi, berpotensi dirugikan itu cukup besar bagi masyarakat itu. Dan masyarakat sebenarnya jangan khawatir. Kalau memang dia tidak merasa, ya seperti tadi. Kemudian yang dicatat bukan hanya di masyarakat hari ini. Penyelenggara juga banyak. Kalau kemarin misalnya kita ikuti di KPU ya nasional, itu ada 98. Itu jajaran KPU. Bawaslu belum buat. Ada 98 orang yang tercatut nama anggota penyelenggara KPU, jajaran KPU-nya terdaftar di sipol. Nah, kita seperti tadi, apakah dicatut atau apakah memang iya? Nah, ini juga harus dipastikan. Itulah salah satu fungsi dari verifikasi administrasi yang tadi. Ya, itulah kelebihan dari sipol itu sendiri ya. Kalau dulu tuh ketika tahun 2019 kita memastikan nih panwascam calon jajaran pengawas kita di kecamatan melalui by sipol juga. Jadi masih manual nih, kita buka satu-satu datanya, kemudian ada nggak namanya di dalam sipol, dan itu kami lakukan terhadap kawan-kawan di kecamatan dulu. Sekarang juga akan kita coba tracking kembali kawan-kawan yang berpotensi mantan penyelenggara kita di kecamatan, kita tracking melalui sipol. Ketika namanya sudah ada di dalam sipol itu ya tentu tidak kita masukkan lagi nanti ke depan. Dan mudah-mudahan link ini tidak dimatikan pada saat kita rekrutmen nanti. Itu sangat memudahkan kita loh. Baik untuk rekrutmen kita maupun pengawasan rekrutmen di sebelah. Makanya kita manfaatkan dari sekarang. Ketika saat ini kita masih menunggu pendaftaran, kita cek terus. Memang rajin. Kami juga luar biasa ya. Menghimbau nih khususnya untuk partai politik yang masih belum melakukan upload kepengurusannya atau upload data keanggotaannya di tingkat ini untuk ayo segera. Tapi betul-betul yang diupload itu betul-betul anggota partai. Jangan asal comot begitu ya. Supaya kenapa? Untuk ke depan tidak ada masalah yang seperti yang kita bicarakan tadi. Ternyata ada penyelenggara, ternyata ada TNI Polri misalnya, atau ada memang orang-orang yang dilarang berpolitik begitu. Jadi betul-betul dipastikan, karena yang diambil ini adalah sampel, bukan keseluruhan dari ketika faktual bukan keseluruhan dari jumlah anggota partai politik per 1/1000. Kok 1/1000 kan kecil sekali kok kita pikir kan. Jadi nggak perlu muat diupload itu sampai ribuan, sementara batas minimal itu berapa, terus dengan ini sampai belasan ribu gitu, ternyata setelah ini bermasalah semua. Perlunya cuma sedikit perlu sedikit. Jadi yang benar-benar fix, kalau bisa partai politik yang belum upload ini, yang belum mendaftarkan diri, mohon yang diupload itu benar-benar dipastikan itu memang anggotanya sendiri, jangan asal upload gitu. Jangan upload ini, jadi betul-betul anggota supaya tidak. Dan hati-hati lo ke masyarakat, KTP-nya jangan disebar kemana-mana, asal fotokopi pastikan. Karena ini juga tantangan lo, dan mungkin ini juga wawasan ke masyarakat lo.
bahwasanya itu kan sebenarnya informasi yang sangat rahasia loh KTP itu. Jadi jangan gampang itu di mana-mana kan segala macam. Langsung ya jangankan misalnya untuk partai politik, coba diambil untuk pinjol gimana coba? Oke, itu kalau di kampung ya, ibu-ibu ketika nanti ada bantuan minta KTP-nya, nah, itu diserahkan dengan mudahnya gitu. Mereka tidak tahu padahal itu apa tujuannya. Ya, dan bisa disalahgunakan pada saya pada sebelum saatnya. ini sempat juga didatangi di kampung itu katanya untuk pendataan BPS gitu, tapi diminta KTP-nya. Saya bilang ini jangan disalahgunakan. Saya serahkan, saya percayakan karena kita tahu ya itu dari kampung, maka kita serahkan. Mudah-mudahan ya tidak ada itu ya disalahgunakan. Kita sampaikan lah, kita mengimbau juga. Betul. Ini ya kita nggak tahu juga, kadang kan bingung juga nih kita mau responnya. Ini kedepannya kalau sempat beli minyak goreng aja pakai KTP gimana? Beli minyak goreng isi minyak. Pakai KTP gimana coba? Kemana itu KTP dibawa kemana ya? Ya, sangat menarik mungkin pembahasan kita hari ini ya. Banyak sekali dinamika apa yang terjadi dalam pengawasan dalam verifikasi administrasi itu. Mungkin terakhir ini Pak atau Bang semuanya, kita minta untuk closing statement ini. Ya, udah di penghujung ceritanya nih ya. Dulu nih ya, mau closing statement Bang Mirda, Om Pit. Boleh, saya dulu deh. Saya umum saja lah. Pemilu itu sebenarnya kalau ada berangkat dari pertanyaan pemilu itu punya siapa gitu ya. Karena ada masyarakat beranggapan pemilu itu cuma hari hanya saja. Sebenarnya kan pemilu ini dari untuk penyuksesan, kemudian juga pengawasan itu kan milik semua sebenarnya. Masyarakat juga jangan kita berharap partisipasinya yang aktif segala macam. Terlebih juga kan jangan menganggap masalahnya itu ada Bawaslu yang mengawasi, itu ada KPU, ada KIP misalnya. Tidak. Nah, nyatanya hari ini di pendaftaran ini saja ketika misalnya NIK itu terdaftar di sipol tanpa pengetahuan dia, itu kan sangat merugikan. Nah, jadi kami sangat berharap partisipasi pengawasan dari masyarakat dan itu tolong dilaporkan ke kita kalau memang mereka menemui kendala dalam pelaporannya. Jadi kita belajar lah mulai hari ini sampai dengan nanti tuntas pelaksanaan pemilu 2024. Pemilu itu punya semua, bukan punya penyelenggara, bukan punya partai politik semata, bukan punya calon, bukan punya pemerintah, tapi punya kita semua. Dan seharusnya itu kita awasi. Tidak hanya penggunaan hak pilih, tapi penggunaan hak pilih hasil itu dan tata cara bagaimana kita menggunakan itu juga kita awasi. Saya rasa demikian. Mungkin Bang Yunda. Baik, terima kasih. Tidak terasa sudah di sesi closing statement. Karena memang masih banyak hal juga ya yang belum sisa waktu ya. Jadi di closing statement sekaligus saya juga mengimbau pada partai politik, masyarakat dan penyelenggara. Jadi agar semua ketiga instansi ini, tiga lembaga ini harus terlibat secara aktif. Yang pertama pada partai politik. Pada partai politik dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 ini itu harus benar-benar memastikan bahwa orang-orang yang didaftarkan di keanggotaannya di sipol memang yang benar-benar memang dia anggota partai politik. Jangan asal jatuh, jangan asal mendaftarkan karena itu juga berpotensi menghasilkan akibat yang tidak baik bagi orang lain. Ya setidak-tidaknya ketika itu harus dikonfirmasi bahwa nama Anda, karena Anda bagian daripada partai politik, hari ini kami daftarkan Anda sebagai anggota partai. Jadi harus ada persetujuan lah. Kemudian bagi masyarakat yang hari ini dalam proses pendaftaran partai politik agar semua dapat melakukan cross check ulang data dia. Akses ada link KPU yang dapat kita cek apakah kita terdaftar sebagai partai ataupun tidak. Jadi pada masyarakat kami juga mengimbau agar dapat meng-cross check ulang apakah namanya terdaftar di anggota partai politik ataupun tidak. Apabila memang masyarakat merasa tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik, silakan melaporkan via helpline-nya KPU untuk diisi surat pernyataan bahwa beliau bukan anggota partai politik dan ditembuskan ke jajaran pengawas untuk kita kawal. Kita pastikan agar beliau dikeluarkan dari sipol. Kemudian bagi penyelenggara, bagi KIP, agar dalam proses verifikasi administrasi
agar dapat dilakukan benar-benar sesuai dengan koridor hukum yang sudah disediakan, sehingga tidak ada pelanggaran di dalamnya. Kemudian kepada ini semuanya bahwa KPU juga harus membuka layanan komunikasi yang aktif 24 jam kepada partai politik. Harus dibangun komunikasi yang baik. Apabila memang ada indikasi partai politik melenceng, segera diingatkan. Ya. Artinya kita gini, mencegah ini kan juga sifat mencegah. Jangan biarkan terjadi kesalahan. Sebelum terjadi kesalahan, sebelum terjadi pelanggaran, kita ingatkan agar dapat disesuaikan. Apabila dia sudah mau belok kiri, ternyata jalannya lurus, harus ditarik. Jangan dia keburu belok kiri baru kita kejar. Nah, ini susah. Jadi sebelum misalnya jalannya lurus, kalau mau belok kiri, tarik tarik kembali ke jalan yang lurus. Jangan biarkan. Jangan biarkan ini bengkok terus ya. Ya. Ataupun gini, ketika ada orang mau tenggelam, jangan tunggu tenggelamnya baru dibantu, tapi sebelum dia tenggelam, lemparkan pelampung supaya dia tidak tenggelam. Jangan difoto dulu, bro. Jangan itu mungkin itu sekarang gitu ya. Saya. Baik, terima kasih Bang Wildan Silvi. Dengan Willy gimana Bu closing statement dari Bu? Iya, singkat saja. Ayo awasi bersama, karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi daripada masyarakat. Dan Bawaslu juga punya media sosial ya, jadi bagi masyarakat, sahabat Bawaslu semuanya agar juga bisa aktif di dalam pengawasan partisipatif, mencari informasi-informasi melalui media sosial kita semua dari Bawaslu Provinsi Aceh sampai dengan jajaran di 23 kabupaten kota, menemukan informasi-informasi apa sih yang kita lakukan, kemudian memberikan masukan ketika ada menemukan indikasi pelanggaran agar masyarakat mau melaporkan kepada Bawaslu, karena pada dasarnya kita mencegah lebih baik daripada menindak pelanggaran. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Keren. Mantap. Terakhir ya dari Ibu Margarita, gimana Bu? Iya, ini mengulang kembali mungkin, tapi ini ingin saya menekankan kembali bahwa untuk penyelenggara, sesama penyelenggara, terutama penyelenggara teknis ya, jangan melihat Panwas ini seperti wasit yang mencari kesalahan ya. Tidak. Bawaslu pada prinsipnya atau Panwaslu pada prinsipnya adalah mengawasi apa yang telah mereka tetapkan. Kalau mereka menetapkan A, kita awasi benar nggak sih di A-nya jalannya, seperti Pak Wildan katakan tadi. Jangan nanti ketetapannya di A, kemudian jalannya di B. Kita tidak mencari-cari kesalahan bila mereka penyelenggara teknis ini berjalan sesuai dengan koridornya, jadi tidak masalah. Kemudian untuk masyarakat juga seperti Bu Eli katakan, kita Bawaslu ini punya keterbatasan yang personil dalam mengawasi. Tentunya kita bersama-sama di sini mengawasinya, tidak hanya cukup di Bawaslu saja. Itu seandainya hanya di Bawaslu saya, itu nggak akan mencapai yang maksimal dalam pengawasan ini. Jadi kita sama-sama, baik itu dari Bawaslu, dari masyarakat, kemudian dari instansi pemerintahan. Jadi mari kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu 2014 ini, 2024 ini supaya berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas penjelasan dan diskusi kita hari ini, sangat menarik sekali ya. Mungkin terima kasih kepada 4 narasumber kita yang sangat kompeten dalam hal pengawasan. Mungkin terakhir dari saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kesilapan saya dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya di Panwaslu Provinsi Aceh. Salam awas. Salam awas. Awasi, cegah, tindak.